Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita mesti diberikan kesehatan, kesempatan dan keluangan waktu sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Munawwarah ini dalam rangka pengajian rutin setiap malam Sabtunya. Salawat dan salam tak lupa diadakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita di sini nantinya akan mendapatkan sapaan dari yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Di sini yang saya hormati Al-Ustaz ataupun tuan guru kita, yaitu Al-Ustaz Syekh Huda Manurul SHI. Yang saya hormati teman-teman pengurus Himpunan Remaja Masjid Al-Munawwarah periode 2021 sampai dengan 2023. Dan yang saya hormati dan saya banggakan, yaitu kepada teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Mungkin nanti kepada teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kepada Ustaz. Dan nanti setelah pertanyaan barulah ditutup doa oleh Al-Ustaz. Dan baiklah, kepada Al-Ustaz Syekh Huda Manurul SHI kami persilakan dengan segala hormat untuk memberikan tausiah pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hajjan nabiyil karim sayyidil mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral mukminin, para remaja-remaji Masjid Al-Munawwarah yang dirahmati Allah. Di kesempatan di malam yang penuh berkah ini, mari sama kita bersyukur kepada Allah. Limpahan karunia rahmat Masya Allah curahkan bagi kita bersama hingga akhirnya sesibuk apapun kamu ketika ini. Ada yang pengen ngerjain tugas kerjaan sekolahnya, ada yang pengen tidur, bahkan ada yang pengen shopping, main ke Carrefour dan sebagainya. Dikarenakan limpahan karunia rahmat yang Allah curahkan bagi kita bersama, hingga akhirnya sesibuk apapun kita hari ini, Allah kuatkan semangat kita, Allah kuatkan niat kita, Allah kuatkan urat-urat kaki kita, akhirnya kita bisa melangkah ke Masjid Al-Munawwarah ini. Berapa banyak kawan-kawan kamu yang mau menghadiri kegiatan ini? Sempat dia tapi tak mau. Ada yang mau tapi tak sempat. Tapi kamu hari ini sempat dan mau. Sinetron kamu tinggalkan, nonton film kamu tinggalkan. Film apa sekarang populer? Ikatan Cinta. Ikatan Cinta. Pintar kali kamu. Kamu bukan mengisi siapa saja yang muda. Siapa nama itu? Yang itu, yang rambut koncis itu. Seperti itu. Mirip-mirip begitu kamu saja tengok. Ya. Tapi semuanya itu kita tinggalkan untuk apa? Laksanakan majelis taklim di kesempatan malam yang penuh berkah ini. Semoga kiranya ikhlasnya kita melangkahkan kaki ke masjid ini, nantinya insya Allah Allah kumpulkan kita semua di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula mari kita panjatkan buat junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kita manusia yang selalu mempedomani beliau, manusia yang selalu mengucap selawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kiranya dengan kita selalu berselawat kepada baginda Rasul, nantinya dengan izin baginda Rasul kita diberikan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral mukminin, para remaja-remaji Al-Munawwarah, harapan bangsa, agama dan negara yang dirahmati Allah. Selalu kita melihat dan mendengar, baik itu dari media massa, elektronik maupun media cetak, tentang masih banyaknya kekerasan yang terjadi di atas dunia ini. Baik itu antara anak terhadap orang tuanya terhadap anaknya, cucu terhadap neneknya, suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya. Bahkan banyak golongan yang mengatasnamakan agama bentrok, mengaku itu paling benar, ini yang salah, itu yang benar. Nah, hal yang sedemikian ini merupakan satu fenomena yang memperlihatkan kepada kita bahwasanya lemahnya jalinan kasih sayang di antara kita semua. Nenek, cucu tak ada lagi sayangnya sama neneknya, anak tak ada lagi sayang sama ayahnya, istri tak ada lagi sayang sama suaminya. Ini merupakan salah satu lemahnya rasa cinta dan kasih sayang terhadap kita semua. Padahal kita mayoritas umat Islam di atas dunia, 80 juta loh. 80 juta yang selalu Allah ingatkan kita dalam kalimat yang sederhana. Apa itu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim.
Apa artinya? Nah, yang ganteng, iya, yang peci itu. Apa arti bismillah? Malah? Apa itu? Jangan takut. Ini. Yang seperti siapa tuh? Suami si Antin itu. Itu yang pakai baju hitam tuh. Baju kamu siap kamu. Ya, apa arti bismillah? Aduh, kawan kita ini mana ketua rumahnya mesin ini? Kamu tem itu. Nggak tahu saya di grogi atau memang mutlak nggak tahu. Iya kan? Ini. Ya, apa arti bismillah? Jangan buka-buka. Apa katanya? Jangan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagus. 100 untuk huruf C. Begitu dia. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita mau makan baca bismillah, betul? Kita mau kerja baca bismillah, naik mobil baca bismillah, naik kereta baca bismillah. Apa itu ungkapannya? Itu makanya diayati dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya memahami hal yang demikian, kita selalu ditanamkan manusia, jadilah kamu manusia yang pengasih dan penyayang. Jelas? Kita dituntut untuk itu, kecuali kita disuruh Maha Pengasih, Maha Penyayang itu punyanya Allah. Tapi kalau ada dalam diri kita ini sifat pengasih, sifat penyayang, itulah maunya Allah kepada kita. Tapi ini tidak terrealisasi. Kenapa Ustaz? Hari ini saya tidak muluk-muluk. Ya, di TV One tempo hari disiarkan bagaimana seorang cucu gara-gara minta duit sama neneknya, tidak dikasih, akhirnya neneknya dikubur dalam rumahnya. Pernah baca? Makanya jangan kalian tengok gadget aja. Neneknya yang membesarkan dia, tak membesarkan dia sama ayah emaknya, gara-gara minta duit tidak dikasih sama neneknya, duit itu sanggup dia gali kuburan di dalam rumah itu. Akhirnya dia ambil emas neneknya, dia tenggelamkan neneknya di dalam rumah itu, lari dia bakar. Di mana lagi kasih sayangnya itu? Tapi dia realita. Betul? Nah, seorang istri sanggup membunuh suaminya. Ustaz bohong. Apa dia yang bohong? Itu kejadian di Johor. Ada yang tahu beritanya? Itu makanya jangan main gadget aja. Seorang istri sanggup membunuh suaminya. Siapa yang dibunuh Ustaz? Humas Pengadilan Negeri. Tahu kan? Iya. Terakhirnya di mana dia? Dicampakkan kemana? Gara-gara apa? Berebut harta. Sanggup seorang istri membunuh suami. Di mana lagi jalinan kasih sayang ini? Tapi realitanya bohong saya. Ya. Nah, hari ini yang menggemparkan kita, berita yang amat viral, Labuan Batu Utara berduka. Kenapa berduka Ustaz? Seorang Ustaz, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Labuan Batu Utara sanggup dibunuh. Ustaz kondang pulang dari cari rumput, keretanya tahu apa? Legenda. Di mana dapat Ustaz legenda lagi sebenarnya? Legenda keretanya. Begitulah sakitkan tawaduknya. Apa masalahnya Ustaz dia dibunuh? Kabar yang pertama katanya ia adalah seorang pencuri sawit. Akhirnya datang si Ustaz dinasihati, tidak terima. Yang kedua katanya dia jarang kenduri karena bermasyarakat dinasihati oleh si Ustaz, tidak terima. Akhirnya Ustaz itu tangannya dipotong, dicucuk dia, dimasukkan dia ke dalam selokan. Selokan kepartian itu, ke situ letakkan kepalanya. Di mana lagi kasih sayang kita selaku manusia ini? Betul itu Ustaz, betul dah. Kalau kita masih punya hati, sebanding-bandingnya kita tak sanggup kita membunuh
orang, apalagi yang kita bunuh untuk imam masjid. Untuk apa coba? Kenapa bisa terjadi itu, Ustaz? Itu makanya dari remaja saya ingatkan, hati-hati narkoba. Kalau beresnya otaknya itu, ya, beresnya otaknya itu normal, nggak akan mau dia begitu. Tapi udah tumpah, kena sabu, kena ganja, tertutup kebaikan itu. Sanggup dia membunuh orang. Kamu bayangkan itu? Muka kalian itu polos. Saya yakin kalian orang-orang baik. Tapi kalau udah kena itu kalian, yakinlah mamak maupun wajib kan itu nanti. Serius saya. Kasar Ustaz, kasar. Tapi itu realitanya. Sanggup kita memaki mamak kita. Sanggup kita nanti umpamanya mengatakan yang tak baik sama mamak kita. Kenapa sanggup? Karena otak kita sudah tertutup dengan yang baik. Baik tuh. Baik tuh. Jangan coba-coba itu. Sikitnya dia, tapi hancur masa depanmu. Paham? Paham? Itu makanya kalian disuruh ngaji di sini. Ustaz tak pandang pula aku yang aneh-aneh. Tapi intinya sama kamu itulah kaji kita hari ini. Tanamkan kasih sayang di dalam hidup kita. Jelas? 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 Baik, itu. Nah, ketika kita berbicara tentang kasih sayang, dalam satu kitab dikatakan bahwasanya kitab ini nanti kamu baca, kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Baghdadi. Di sana dijelaskan bahwasanya ada satu hadis baginda Rasul yang harus kita cermati bersama. Di dalam kitab Masyhuriyah juga ada hadis pertama. Apa kata baginda Rasul tentang kasih sayang ini? Ar-rahimuna yarhamahumur rahman tabaraka wa ta'ala. Kata Rasulullah, orang-orang yang pengasih maka Allah akan kasih sama dia. Ingat ya, orang-orang yang pengasih maka Allah akan kasih sama dia. Artinya orang-orang yang penyayang maka yakinlah Allah akan sayang sama dia. Maka dilanjutkan hadisnya, irhamu mampil ardi yarhamkum mampis sama. Sayangilah makhluk-makhluk Allah yang ada di atas dunia ini, maka yakinlah makhluk Allah yang ada di langit akan sayang kepada kita. Ngerti maksudnya? Kalau kita lagi ada di atas dunia ini, cok, dengar. Sampai punya ayam, enggak ada. Bebek, enggak ada. Burung, burung mana ini? Yang pakai sayap. Tapi tak apa-apa lah, dia mau menjauh, pertimbangkan diem aja dia. Tidak apa-apa ya. Oke. Apalagi yang ada? Kelinci, kambing, nggak ada ya. Merpati, nggak ada itu. Tuh yang baju kuning, ya kamu yang cantik itulah. Nah, apa yang ada di rumah makhluk Allah? Di rumahmu? Kucing? Nggak ada kucing. Nggak ada kucing. Apa? Bahasa Arabnya hirun, kucing. Hurairah, Abu Hurairah itu ayam kucing. Nggak ada. Ayam, bebek, apa yang ada? Nggak ada. Waduh, lawan kali. Memang ada peliharaan di sini. Kamu mulai dulu. Tuh, yang Sandin tadi tuh. Iya. Apa yang ada di rumah? Nggak ada juga. Ampunlah, kalau nggak ada. Ini yang ganteng nih. Apa ada? Hewan makhluk Allah yang ada di rumahmu. Kanguru.
Iya. Saya tunggu, apa lagi Pak? Alamak lamanya mikir nih. Gawat kita. Ada? Ini Buat Lope. Nggak ada binatang terus di sini. Nggak ada lagi betul Bang. Inilah Ustaz. Nggak ada Ustaz. Nggak ada. Nggak ada peliharaan kucing di sini ya. Inilah yang saya. Banyak Ustaz, banyak. Apa? Rumah kau pun binatang. Apa? Ada binatang rumah banyak hewannya. Saya bilang di rumah. Iya. Rumahnya Apa? pun binatang Ustaz. Hah? Ada rumahnya pun binatang. Apa? Sebutkan. Ayam ada ya? Ada. Oke, terus? Udah dijual. Bebek. Oke, terus? Burung. Burung. Burung apa? Merpati. Berlompat ya? Yang gimana kalau burungnya? Ada sangkarnya? Ada. Oh, ada. Bagus. Dengar. Kata Rasul, tidak apa-apa. Ini komunikasi dua arah. Yang telah terjudulkan di situ. Kata Rasul, irhamu mampil ardi, yarhamkum mampis sama. Sayangilah kamu makhluk Allah yang ada di bumi ini, maka yakinlah makhluk Allah yang ada di langit. Siapa yang di langit itu Ustaz? Itulah malaikat. Maka malaikat juga akan menyayangi kamu. Kita punya ayam kita kasih makan. Dengar ya. Kita punya kucing kita kasih makan. Makanannya baik, jangan kepalanya yang dikasih, cacingnya dikasih. Ini kadang-kadang kan tidak. Habis dagingnya tinggal kepalanya. Kalau sayang kita dengan makhluk Allah, katakanlah kita punya merpati saja, kita kasih jagung, makan dia, maka makhluk Allah yang makan tadi bermohon kepada Allah, Tuhan, ampuni dosa orang yang memberikanku makan tadi. Kita punya ketemu dengan semut, ya, semut ada pula di rumah, di toples itu, tahu toples enggak? Toples itu tiba-tiba mau kita bersihkan, kita taruh keluar rumah, tiba-tiba semut datang, dimakannya pula itu. Maka itu salah satu bentuk kasih sayang kita kepada makhluk Allah. Jelas? Kalau sayang kita kepada mereka makhluk Allah yang ada di bumi, kata baginda Rasul, maka yakinlah makhluk Allah yang ada di langit, ribuan malaikat, bahkan jutaan miliar malaikat akan sayang kepada kita. Paham tuh? Jadi jangan berbuat yang aneh-aneh sama binatang. Ya? Udah aku bilang yang kucing, ketak, kata di bawah itu kepalanya ya kan. Jangan kau makan, katanya. Begini begitu. Hilang doa itu. Ya, paham ya? Jelas kajinya ya? Baik. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah. Lantas bagaimana lagi maksudnya Ustaz? Nah ini dia. Kalau umpamanya kita punya ayah, kita sayang sama ayah kita. Kita punya kakak, sayang kita dengan kakak kita. Kita punya nenek, sayang kita butek sama nenek kita. Ya, sayang kita sama mereka, maka yakinlah makhluk Allah yang lain akan sayang kepada kita. Itu makanya kata baginda Rasul, "Ma la yarhamin nas la yarhamullahu azza wa jalla." Siapa yang tidak sayang kepada manusia, tak sayang dia sama ayahnya, tak sayang dia sama ibunya, tak sayang dia sama neneknya, tak sayang dia sama saudaranya, maka Allah juga tak akan sayang sama dia. Jelas tuh? Jelas? Apa tadi? Jelas. Ustaz bilang apa tadi? Yang Ustaz bilang tadi apa? Iya. Gawat lagi nanti kalau saya kalau nggak dapat bahaya lagi. Apa tadi Ustaz bilang tadi apa?
Ya. Ya. Terus kalau kita tak sayang sama yang kita, sayang sama kita, terus apa lanjutannya? Apa? Waduh, gawat. Kamu, ya. Apa? Belum dia udah ketawa ya? Hah? Nah, kamu yang ganteng nih lah. Ya, bukan kamu ya. Cepat kali udah gak tahu. Mana yang kita remaja ini? Hah? Kamu, kemana? Apa? Masya Allah, harus tahu. Kemana tadi kita remaja Mesir? Pertama kita sayang kepada ayah kita. Betul. Sayang kepada ibu kita. Betul. Sayang kepada diri kita. Betul. Dan sayang kepada Terus? Ada sambungannya. kepada saudara sama muslim dan muslimah. Betul. Terus? Bang, ada yang bisa nyambung. Nyambungkannya apa? Akan ngomong. Iya. Iya. Kalau umpamanya kita tak sayang kepada mereka semua yang disebutkan sama ketua apa tadi, remaja tadi, maka Allah juga tidak akan sayang kepada kita. Jelas? Hitung. Ibu remaja juga? Alumni. Luar biasa nih pengkaderannya ya. Yang saya tua-tua saya yang satu udah ada panjang kumisnya. Iya kan? Ini masih muda. Baru kuliah. Ini. Hah? Iya. Iya. Ini kayaknya gigi jam saya kumisnya udah tebal. Enggak apa-apa. Ya. Baik, jelas ya. Lantas kata baginda Rasul, irhamu turhamu. Dengar. Kata Rasul, irhamu turhamu. Kalau orang sayang sama kamu, maka kamu harus sayang sama dia. Kalau ada orang baik sama awak, jangan awak bikin jahat sama dia. Pantang. Ya. Kalau ada abang-abang tuh sayang selalu nasihati awak, sayang awak sama dia, dihormati dia, itu maksudnya. Paham tuh? Kalau ada yang penjaga masjid ini sayang sama kita, didengar cakapnya, gitu maksudnya. Paham tuh? Waghfiru yaghfir lakum. Kalau kamu memaafkan orang, kata-kata baginda Rasul, maka yakinlah Allah akan memaafkan kamu. Jelas tuh. Kalau ada salah orang, belum orang meminta maaf sama kita, Butet, adik-adik ustaz yang baik hati, kita maafkan duluan, maka yakinlah Allah sudah memaafkan dosa. Jelas? Jangan diplesetkan. Nah, ini bahaya nih. Mak, ustaz tadi malam cerita, apa ceritanya? Kalau ada yang sayang sama awak harus sayang sama dia. Itu mak yang ada kumis-kumisnya itu mak di tetangga rumah itu sayang aja sama aku mak. Boleh aku sayang sama dia mak? Tidak boleh. Ini gak boleh jadi gara-gara itu. Jelas? Nanti maksud saya? Ngerti? Artinya kalau orang baik sama kita, maka kita harus baik sama Jelas tuh? Kalau sayang kakak-kakak remaja masjid itu sama awak, kita juga harus hormat kepada mereka. Nanti di pesannya singkatnya, irhamu turhamu. Bang, abang sayang sama aku, sayang deh, maka aku juga sayang sama abang. Oh, salah. Jelas tuh? Kenapa masih senyum? Hah? Pengalaman gitu? Ya. Oke. Angkatnya ya. Hadirin ma'asyiral mukminin, para adik remaja yang dirahmati Allah. Udah 20 menit. Masuk dengan sama kalian kaji ini. Sedikit. Banyaknya mana lagi udah 5 menit. Nah. Berbicara tentang kasih sayang, nanti silakan buka dalam Abi Jufroh, ya, hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Di sana nanti kamu lihat nomor hadis kalau buka Imam Muslim nanti itu 2245 hadis yang ke nomor itu. Kalau nanti buka nanti kitab Sahih Bukhari itu nomor hadisnya 3467. Apa hadisnya Ustaz? Rasulullah ingatkan kepada kita, bainama kalbun yutimu biraqiyah. Suatu ketika ya ada seorang perempuan yang jalan di padang pasir. Ketika dia jalan di padang pasir, kada yang tuluhul ajs ijara'atuhu baghiyun min baghaya Bani Israil. Rupanya yang jalan itu adalah perempuan dari bangsanya Bani Israil. Apa pekerjaannya Ustaz? Pekerjaannya luar biasa. Selalu dikenal dengan sampah masyarakat katanya. Apa sampah masyarakat Ustaz? Bondol. Tahu bondol? Enggak tahu. Yang dinibung-nibung itu dah. Ya kok tahu. Hah? Itu salah satunya. Tapi bukan itu. Naik ke Brastagi ada bandar baru, sebelah kanan sebelah kiri, tahu? Bahasa lembutnya kita selalu bilang itu PSK. Apa ketawa? Dan kerjanya PSK. Nah, akhirnya apa? Ketika dia jalan di padang pasir itu, dia lihat ada sumur. Rupanya di balik sumur itu ada suara. Suara yang lagi kecekikan. Apa kecekikannya Ustaz? Apa namanya? Yang kalau ngomong kira-kira begitulah dia. Orang kucing begitu. Ini karena banyak apa hewan di rumah ketawa dia. Ya kan? Itu dia tadi. Banyak kali yang di rumah mulanya. Tapi bukan itu bukan kucing. Apa kalbun? Ngerti kalbun? Bagus. 100 untuk bahasa Arab. Dan rupanya anjing tadi, hewan yang melata tadi, lagi kehausan dia, bersuara dia. Lidahnya lagi keluar. Kenapa keluar Ustaz? Dia kehausan. Jadi kalau dalam prinsip hidup ini ada orang tak makan, belum mati itu. Tapi kalau ada orang kehausan bisa mati. Kehausan ini anjing. Ketika dilihat oleh si PSK tadi ada anjing yang lagi kehausan, timbul sifat kasih sayang dalam dirinya. Apa yang timbul tuh Ustaz? Sedih dia nengok ini anjing tadi yang lagi kehausan. Akhirnya apa yang dilakukan? Lihat anjing yang kehausan tadi mau minum, dilihatnya ada sumur, tapi timbanya tidak ada. Akhirnya apa yang dia lakukan kembali? Panaja'at mukuha pasakatuhu. Maka dia lepaskan sepatunya. Sepatunya kalau orang-orang Arab dulu kulit. Akhirnya ketika dilepaskan sepatunya, dia buka tali sepatunya, dia bikin sepatunya jadi timba, tali sepatunya jadi tali, dia ambil air ke sumur. Ketika dia ambil air ke sumur tadi, ya, diambil lalu diangkatnya. Apa yang dia lakukan? Dia minumkan ke anjing yang lagi haus tadi. Minumlah si anjing tadi, akhirnya tak bersuara lagi dia. Maka sahabat bertanya, bagaimana kelanjutannya Rasul? Faghufira laha bihi, maka Allah memberikan ampunan kepada dia. Bayangkan seorang yang PSK saja dosanya besar di hadapan Allah karena ada kasih sayangnya terhadap makhluk Allah yang melata. Ya, yang anjing tadi, kalbun tadi itu dikasih minumnya, maka Allah berikan juga surga kepada dia. Ngerti maksudnya? Ngerti. Artinya apa? Kalaulah PSK saja begitu, yang dia lakukan Allah berikan ampunan, konon lagi kita yang sayangnya itu gara-gara ketemu dengan kalbun anjing. Apalagi yang kita sayang itu ayah kita, apalagi yang kita sayang itu emak kita, apalagi yang kita sayang itu nenek kita. Lebih besar lagi ampunan yang Allah berikan kepada kita.
Ngerti perumpamannya? Paham ya? Paham ya? Nah, hadirin masyarul mukminin, para adik-adik remaja yang dirahmati Allah. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengingatkan kepada diri saya dan kita semua, tanamkan sifat kasih sayang terhadap orang tua kita. Jangan pernah awak bercakap kotor sama mereka. Jangan pernah kita berbuat tersinggung kepada mereka. Lantas sahabat bertanya, ke siapa lagi ya Rasul kita harus menanamkan sifat kasih sayang itu? Dalam Al-Quran Allah ingatkan kepada kita, waqfid lahuma janaha dzulumir rahmah. Hendaklah kamu mempunyai kasih sayang terhadap siapa? Dua orang tuamu yang melahirkanmu. Artinya ketika kita ketemu dengan dua orang tua kita, jangan pernah tinggikan suaramu terhadap ayah mak. Paham? Paham? Ngerti? Ngerti? Udin, saya Pak. Udin, apa? Mantap. Jangan besar suara kita ketimbangkan ayah kita. Paham tuh? Sekalipun kita ngerti orang tua kita tuh mungkin tidak sekolah, tapi jangan kita bodoh-bodohi. Ya, jangan kita bodoh-bodohi. Kalau ada anak yang membuat sakit hati orang tuanya, meneteskan air mata orang tuanya, maka jangan harapkan dia mencium bau surga. Mencium belum masuk. Paham tuh? Yang perempuan-perempuan nih pagi-pagi, Mina, antum mak, Mina, bersihkan tempat tidur, bentar mak, bentar, Mina. Aduh, hati-hati, jangan kesal sama awak itu. Ingat ridha Allah wa ridha walidain, wa sakhtullah sakhtu walidain. Ridha dua orang tua itu ridha Allah. Marah orang tua itu marahnya Allah. Jelas ada ini? Paham? Paham? Simpel aja kaji kita malam hari ini, ya. Tanamkan sifat kasih sayang kita terhadap makhluk Allah yang ada di bumi, maka yakinlah makhluk Allah yang di langit, para malaikat akan sayang kepada kita. Jelas? Jelas? Seorang penjina saja punya sifat kasih sayang, memberi minuman terhadap binatang yang melata. Itu kan subhanallah. Tapi dia lihat lagi kehausan itu si anjing tadi, si kalkun tadi, dia tidak sampai hati melihat itu si kalkun tadi lagi kehausan. Dia lepaskan sepatunya, dia lepaskan tali sepatunya, dia bikin seperti timba, dia ambil air supaya memberikan minum terhadap si kalkun tadi. Akhirnya bahu firolahat, maka Allah berikan ampunan kepada dia. Itu penjina. Konon lagi kita orang-orang yang baik. Dia saja sayang terhadap hewan yang melata, Allah berikan surga, Allah berikan ampunan. Apalagi kita yang sayang sama emak dan ayah kita. Jelas? 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 Jadi jangan sampai nanti dapat laporan Ustaz, ya. Ada nanti anak remaja Al-Munawwarah ini dapat kabar kita, dia maki emaknya, dia maki ayahnya, bahkan lebih kuat suaranya ketimbangkan suara orang tuanya. Hati-hati, tak mencium bau surga kita. Percuma kita ngaji-ngaji di sini. Ngerti itu? Ngerti itu? Tak mencium bau surga. Jangankan masuk surga, menciumnya aja susah. Itu makanya malam ini tidur ayah hawa tuh. Tidur ayah hawa tuh. Selalu bapak hidupnya dari dompet, ya kan? Paman, ya kan? Tidur dia pegang kepalanya, cium keningnya. Ya, minta maaf aku salahku sama ayah ya. Udah, tak harus tengoknya matamu.
Harus bangun dia, cium aja kuningnya itu. Ustaz, sensitif ayah saya, kalau dicium kepalanya bangun dia, pegang tangannya. Kita pegang tangannya, kita cium tangannya. Jelas, jelas. Mau berbakti tidak? Mau berbakti tidak? Iya, begitu. Lagi tertidur dia. Kenapa? Kakakku itu? Enggak? Oh enggak, saya pikir kakak adik. Jelas ya? Jelas ya? Baik, saya rasa itu aja. Yang si tadi bilang setengah jam, ya kan? Intinya bagi kita bersama ada di remaja, ya. Pulang dari sini kalau salah kita sama ayah mak kita, minta maaf kita. Ya, bagaimana caranya Ustaz? Sederhana saja. Ya, sederhana saja. Tertidur dia, cium keningnya ayah, minta maaf aku salah sama ayah, cium. Tidak dapat kepalanya, pegang tangannya. Kenapa tangannya Ustaz dicium? Karena tangannya itulah selalu berdoa kepada Allah, Tuhan, murahkan rezeki kami supaya aku bisa memberi yang terbaik untuk anak-anakku. Tuhan, kan tangannya ini. Mudahkan anakku tuh ya Allah ketika dia belajar di sekolah. Tuhan, murahkan hati anakku itu supaya mudah dia menuntut ilmu. Jelas, jelas. Jelas. Ustaz tak ada tangan ayahku, bagaimana caranya? Ketawa. Cari kakinya, cium kakinya. Ustaz ada sunatnya. Tahu sunat? Nggak tahu semua buah dan namanya dan mati tidak. Kalian tahu sunat? Nggak tahu dia. Kaki yang bau itu apa namanya? Jempus. Jempus ya. Apa? Itu kalau di surga nanti kaki ayah yang mencari rezeki yang halal itu baunya bau kasturi itu. Iya, kalau dari orang puasa, napasnya itu bau naga, dia kok pamer biar kali bau naga? Ya betul, yang lagi puasa itu. Puasa dia juga, iya kan? Kita memang makan pete, iya. Memang puasa dia. Nanti dia akhir ini bawa kasturi. Paham tuh? Baik, saya rasa itu saja. Ya, ketua remaja yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Saya sudah pintar-pintar semuanya. Ya kan? Ini mukanya muka A, dekat Fakultas Kedokteran khusus dia. Iya ya. Baik, kita padakan sampai di sini dulu ya. Boleh saya minum ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kepada teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Yang pada mengusul dipersilakan. Waalaikumsalam. mau nanya nih, ada kan sering berdua sama emak. Ya. Nggak, walaupun nggak langsung berdua lagi di belakang, tapi tetap sering masa tiap hari saya ciumi. Apa yang dicium? Oh. Ini apa ya? Remaja senior juga ya. Tapi nggak ada kumisnya. Oh iya. Beda yang sebelah itu, beda tipis sama saya kumisnya. Ini ayah. Oh gitu. Jadi begini. Ngedumel itu selaku anak, artinya kan apa istilah ngedumel itu ya? Bahasa apanya? Pasalnya apa? Kesal ya. Itu tidak ada masalah. Ya itulah sifatnya manusia. Yang salah itu adalah apa namanya? Ngedumel kita itu jangan nampak orang tua kita itu akhirnya mereka sakit hati sama kita. Kan begitu. Jangan sempat mereka sakit hati. Kalau mereka sakit hati bahkan bisa mereka meneteskan air mata yang luar biasa. Apapun ceritanya, sehebat apapun kita tak bisa balas kebaikan orang tua kita itu sama mereka. Ada Ustaz, saya
Sudah sekitar 8 tahun ya nikah. 8 ya, bro? Iya, dari saya 8 tahun nikah. Mak saya meninggal ketika saya SMA. Ya. Adik saya 9 kami berkeluarga. Saya baru sadar bagaimana luar biasanya kasih sayang ibu itu ketika anak saya dilahirkan. Ya. Melahirkan istri saya untuk anak yang pertama, keluarlah darahnya. Ketika keluar itu terkejut saya, dia gigit tangan saya. Saya masa berjikir saya, ya Allah, begitulah pengorbanan emak itu melahirkan kita. Gak tertidur saya, teringat saya begitu. Apa yang mau kita bayar? Nanti kamu ketika jadi ayah, kamu akan sadar itu. Kalau sekarang tidak sadar kamu. Ustaz saja sadarnya itu ketika istri saya melahirkan, baru nampak saya. Bayangkan biru mukanya itu menahankan sakit. Biru. Udah lahir ini anak, barulah dia lepas napasnya itu normal. Kalau enggak, tolong baca istighfar, baca la ilaha illallah. Itu tidak terbayar kita. Ya. Nah, kalau umpamanya kita memang mencium pipi dan kening orang tua kita selaku anak, itu sunnah. Tapi kalau sedikit Apanya? kalau di perut lagi merepet, awas lah, tapi tak perlu aja. Itu kan orang tua seperti itu. Itu mungkin kumis abang terlalu panjang gitu. Jadi Kan kita mau ngomong itu kan nanti ada yang bilang atau sampaikan ini lah, sampaikan ini. Cuma takutnya kan kata-katanya itu udah berhadapan nggak bisa gitu. ya, Sampai sekuat semangat kita ketika kita merasa itu salah yang kita lakukan, kita tetap mohon maaf sama ayah emak kita. bapak ini lah nggak pernah waktu. Apa? Bapak ini nggak pernah. Nggak pernah waktu. Nggak bisa dicium, penuh tangannya itu dicium. Tangannya ya. Tapi kalau di sini mau Apa? Ya, itu salah satu bukti kita. Cuma kita itu pada orang tua kita itulah nanti. Bekas dari seorang anak sama emaknya tak bisa dihilangkan, sama ayahnya juga tidak bisa dihilangkan. Ya, itu makanya untuk apa bersalaman itu, dicium tangan itu ditabaruk, mencari keberkahan. Sangkirkan hormatnya kita sama dia, sangkirkan sayangnya kita sama dia, kita cium tangannya. Siapa yang mau mencium tangan orang lain kalau tak sayang bisa bermain? Hah? kalau gigit, Apa? gigit. Jangan pernah digigit ada kali. Nggak itu ya. Bayangkan coba, kalian ngerti nggak orang India? Hah? India itu kalau dia mau berangkat kerja, mau merantau, kalian perhatikan, nonton tuh, jangan kalian tengok pusat saja. Kamu tengok pusatnya yang goyang-goyang. Dengar lagunya tuh, iya kan? Nah, dan orang India itu ketika dia mau kerja, mau apa, dia cium kaki emaknya, betul kan? Tengok lagi. Mohon doa restu gara-gara kita begitu Ustaz, tak apa-apa. Kita salam, kita cium keningnya, dia sudahlah. Dia sangat luar biasa, dia cium keningnya. Ada lagi orang Jawa, maaf ya saya bukan memutuskan, itu nampak saya di TV. Dia cium, dia cuci kaki emaknya, akhirnya airnya dia minum kan. Islam boleh tak itu Ustaz? Bukan seperti itu kita. Tapi untuk apa itu secara filosofinya? Sangkirkan sayangnya dia mencari keberkahan sama mamanya tadi, dia sanggup melakukan itu. Jelas ya?
Harus begitu kita Ustaz. Kalau saya tidak. Iya kan? Oke. Baik, saya rasa itu ya. Oke. Ada lagi? Habis. Kak Putri, ada pertanyaan? Ya, kan baru apa kan? Tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya kan baru kehilangan orang tua juga. Oh, gitu. Ya. Jadi seminggu sebelum meninggal itu saya sempat ada cekcok, cuma belum sempat minta maaf. Jadi apakah saya masih bisa minta maaf? Maksudnya setelah meninggal itu? Apapun itu namanya, ketika kita merasa salah sama orang tua kita, maka kita minta maaf. Pernah suatu ketika sahabat dari kalangan Bani Salamah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ada apa?" "Rasul, aku pengen berbakti sama ayah makku ya Rasul." "Berbakti aja," kata Rasul. "Untuk apa kau berbakti? Sayang kan aku sama makku ya Rasul," katanya. "Begitu?" "Iya." "Tapi sayang ya Rasul, ketika aku pengen berbakti sama ayah makku, mereka masih ada, aku tidak punya apa-apa. Tapi setelah aku punya apa-apa, mereka tidak ada. Bagaimana ya Rasul?" Kata Rasul, "Kerjakan aja 4 perkara. Apa itu? Yang pertama, wa istighfaru lahuma, minta ampunkan kepada Allah, ya, supaya mereka itu diampunkan dosanya oleh Allah. Bagaimana caranya itu Ustaz? Kalau kita punya rezeki, ya tidak banyak, kita sedekahkan aja ke kota Irmat. Ya Allah, ini sedekah untuk makhluk yang telah berpulang ke rahmat Allah. Kita punya nasi, ya kan, ada di jalan-jalan orang, ini ya Allah, aku sedekahkan untuk makhluk yang telah berpulang ke rahmat Allah. Begitu. Nah, yang kedua apa yang dilakukan Ustaz? Wa du'a'uhum, doakan mereka. Dalam sholat kita berdoa, ya kan? Dalam zikir kita berdoa. Kata Rasul, ya, ketika kamu pengen aku panjangkan umurmu dan aku tambah rezekimu, lakukan 2 perkara. Apa itu Ustaz? Yang pertama, ya, la yabirru walidayhi, hendaklah kamu memuliakan orang tuamu. Yang kedua apa yang harus dilakukan? Wal yasil rahimahu, jangan putuskan tali silaturahim kepada keduanya. Ustaz, ayah emakku udah tidak ada di atas dunia, bagaimana caranya? Ketika kita melaksanakan ibadah sholat, berdoalah untuk mereka. Maka itu juga termasuk silaturahim. Jelas? Tak ada mereka sama kita, tapi doa kita selalu kita panjatkan untuk mereka. Jelas? Berikutnya apa lagi Ustaz? Kalau umpamanya emak awak itu tak baikan sama kakaknya, sama abangnya, sampai mati berkerak rotan dan nyambung, bagaimana Ustaz? Kita datang sama kakak emak kita itu, wah, aku anak omakku dulu punya salah sama Wah, mohon keikhlasan kepada Wah, maafkanlah kesalahan emakku, akulah perantaranya. Itu dia. Nah, berikutnya apa lagi Ustaz yang harus dilakukan? Kalau umpamanya ayah emak awak itu pernah bernazar, ya Allah, kalau anakku nanti tamat kuliah, aku bernazarlah infak dulu semen 10 sak ke Masjid Al-Munawwarah. Rupanya tak ada rezekinya, kelupaan. Maka ketika kita ingat itu, kita tunaikan janjinya. Samalah itu kita memohon maaf terhadap orang tua atas kesalahan kita. Kenapa? Karena itu salah satu cara berbakti sama ayah emak kita. Jelas kan ya? Nah, jadi jangan berkecil hati, tetap kirimkan doa kepada mereka sepaling Al-Fatihah, sepaling Suratul Ikhlas dan sebagainya. Jelas? Jelas? Oke. Ada lagi habis? Ustaz? Habis. Yang ini?
Kita tutup dulu doa. Ya, Ustaz. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijaddina wa lijaddatina wa limasaikhina wa liasatijatina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا يا الله لمؤسس مسجد المنورة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا ومالا كثيرا وسرا بعيدا وخيرا قريبا وولدا صالحا وولدا صالحا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Bila liqa wassalaman yang baik adik-adik remaja diambil, yang tak baik ditinggalkan. Paham ya? Saya kan makhluk Allah yang tidak lepas dari dosa, silap dan salah. Sekali lagi, yang baik diambil, yang tak baik ditinggal. Itu saja. Nasallallahu wa fatahu wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Syahmuda Manur SHI yang telah memberikan tausiah pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini pengajian kita malam hari ini. Saya selaku Ketua Himpunan Majelis Al-Munawarah mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Mungkin itu saja, lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya. Semangat semangat.